Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah salawat Syajaratul Nuqud dan anak-anak santri Baiti Jannati yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Masih ingat gak cerita tentang seorang petani yang miskin, hidupnya bahagia, tapi ketika dikasih kekayaan malah jadi hilang kebahagiaannya? Ingat gak? Banat ingat? Ayah ingin hantarkan cerita itu agar kalian paham, karena ulama mengatakan bil mithal ya'tadilul maqal. Ya, kalau pengen kasih pemahaman terhadap satu perkataan itu, ada baiknya kita sampaikan sebuah kisah atau mithal, tamthil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu la khairun. Menakjubkan, semua urusan orang beriman itu semuanya baik. Semua yang menimpa orang beriman itu kondisinya bagaimanapun juga itu baik. Seperti apa contohnya? Jadi sedang bahagia itu baik, sedang sedih juga baik, kaya baik, miskin juga baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan hal itu tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Jadi Rasulullah sampai kagum, takjub, orang beriman nih dalam segala kondisi baik. Orang beriman ini dalam segala kondisi itu tetap ada nilai kebaikannya. Apa contohnya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau orang beriman itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rizki yang banyak, ditakdirkan menjadi orang kaya, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu adalah baik baginya. Nah, itu kan udah pasti, namanya orang kaya pasti baiklah. Terus bagaimana kalau dengan orang miskin? Nah, dijelaskan di sini. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau tadi dikasih kebahagiaan itu bersyukur, maka itu menjadi kebaikan. Sebaliknya, giliran dikasih keburukan, giliran dikasih penyakit, giliran dikasih kemiskinan, mereka akan apa? Sabaro, akan sabar. Fakana khairan lahu, dan itu pun adalah kebaikan buatnya. Kita ini hidup tidak mungkin lepas dari dua hal itu. Kalau tidak jadi orang kaya pasti miskin, karena memang seperti itu perlawanannya. Kalau nggak miskin ya kaya, kalau nggak bahagia menderita, sedih. Kalau nggak menderita bahagia. Tapi bagi orang beriman, kondisi kaya atau miskin, kondisi bahagia atau menderita itu nggak ngefek. Bagi orang beriman nggak ngefek. Kenapa? Karena ketika sedang bahagia dia bersyukur. Ketika sedang ulah disengsarikeun atuh nuju semangat ya teh. Ketika sedang dikasih naon teh? Jangan lupa lagi. Ketika sedang dikasih penderitaan, maka sobaro, dia akan bersabar. Dikasih kebahagiaan bersyukur dan itu kebaikan, dikasih penderitaan bersabar dan itu juga kebaikan. Apa coba yang bisa dinilai sebagai sebuah keburukan bagi orang beriman? Mau kayak gimana lagi? Dikasih kekayaan bersyukur, itu baik. Dikasih kemiskinan bersyukur, itu baik. Utang lunas bersyukur, itu baik. Dililit hutang banyak gak bisa bayar-bayar juga sabar, dan itu juga baik.
Kenapa pada senyum-senyum ya Bang? Ya. Bahagia. Sudah dapat jodoh, bahagia, bersyukur sehingga itu kebaikan. Jomblo ngenes. Hah? Bersabar, dan itu juga adalah kebaikan. Imam tarawihnya cepet, wah, bersyukur, tereh bisa nonton bola, dan itu kebaikan. Imam tarawihnya lambat nih. Kalau giliran imam tarawihnya ini mah gayanya gaya kol Bogoran nih. Cepet, kol Bogor itu nggak kenal macet. Giliran jalan macet itu terobos terus bisa lewat tengah, yang lain harus minggir karena dia yang punya jalan. Kalau pepet jalan pinggir ini sebelah roda sebelah kirinya itu masuk selokan itu. Jadi sopirnya itu kayaknya udah punya nyawanya 100 nyawa apa gimana Allah. Tapi katanya ini mah anekdot ya. Jangan kalian riwayatkan ini sebagai sebuah kisah. Jadi begini, katanya yang akan masuk surga dulu itu bukan ulama, bukan kiai, tapi sopir angkot. Karena apa? Karena kiai mah kalau ngajar bikin ngantuk orang, malah jadi lupa sama Allah. Tapi sopir Bogoran itu kalau membawa mobil orang malah jadi ingat Allah. Coba, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Orang jadi ingat sama Allah, makanya lebih dulu masuk surga. Nah itu jangan diikutin, itu anekdot. Nah dulu tamsil dikisahkan ada orang miskin nggak punya apa-apa, hartanya hanya sepetak tanah dan 1 gubuk reot di tengah sawah. Tapi tidak jauh dari sana ada sebuah istana kerajaan yang rajanya itu kaya raya. Namanya raja di mana-mana kaya raya. Tanahnya luas, hartanya banyak, istrinya banyak, buah-buahan banyak, makanan banyak, tapi dia hidupnya tidak bahagia. Sampai pada suatu ketika dia ngajak tuh penasehatnya, ayo kita sekarang jalan-jalan, ngabuburit, lihat keadaan, lihat rakyat kita. Kenapa saya hidupnya nggak bahagia nih? Ayo kita lihat. Belusukan, jalan-jalan. Sampailah raja dan penasehat raja itu ke satu jalan di mana di seberang sana itu terlihat petani yang miskin, yang habis keringetan, habis macul, kemudian pas lagi capek istrinya datang bawa rantang, bawa apa? Iya benar, bawa sayur asem gitu kan ya. Ada rantang, ada nasi masih panas, akel gitu ya, berasap, sambal, tarasi, sepi, wah macem-macem pokoknya, nikmat. Suaminya lihat istrinya disambut dengan bahagia, dia cuci tangan juga, namanya petani cuci tangan di selokan di situ begitu kan, makan di situ dengan nikmatnya. Apa kata Tuan Raja? Sang raja bilang ke penasehatnya, penasehat, kamu tahu nggak kenapa orang itu bisa sebahagia itu? Sementara saya yang bergelimang harta itu nggak pernah merasakan kegembiraan dan keceriaan seperti itu, nggak pernah. Kata penasehat, oh iya, karena dia belum terkena penyakit sebagaimana penyakit yang menimpa Tuan Raja. Penyakit apa maksudnya? Begini, Tuan Raja akan paham kalau besok saya diizinkan memberi kepada dia hadiah. Oh begitu, iya. Jadi besoknya raja ini mengizinkan penasehatnya untuk memberi hadiah kepada petani yang miskin. Apa hadiahnya? Hadiahnya 100 keping uang emas. Zaman dulu kan dikantongin pakai kantong kain itu ya. Disuruhlah 2 orang prajurit. Nih, kasih tahu ke petani yang tinggalnya di sana itu, kau bilang ini hadiah dari Tuan Raja, isinya 100 keping uang emas. Betul, amanah nih orangnya. Sampai di sana, ketuk pintu, ngucapin salam, dia bilang, wahai Kisanak, ini ada Kisanaknya kayak zaman-zaman pendekar. Pak, ini ada hadiah titipan dari Tuan Raja, isinya adalah 100 keping uang emas. Tapi di dalam kantong itu tidak diisi 100 keping,
diisi hanya 90 keping. Kurang berapa? Kurang 10. Sementara dia bilangnya kasihnya berapa? 100. Hanya oh iya terima kasih, seneng bukan main. Namanya orang miskin gak pernah pegang uang banyak, seneng. Panggil istrinya, Neng kita dapat rezeki nomplok nih. Apa rezekinya? Dapat 100 keping uang emas. Oh yuk kita buka. Nah, prajurit udah pulang nih. Pas dibuka, dihitung rupanya hanya 90. Wah ini ada yang salah kayaknya, kita ngitungnya salah. Ayo kita hitung lagi, dihitung lagi. Benar ternyata 90. Mereka mulai curiga kan, dihitung lagi ternyata benar. Coba Neng sekarang Neng yang hitung. Suruh istrinya ngitung. Istrinya ngitung, bener Pak. Ini Kang, ini cuma 90 kurang 10. Jika nama dikorupsi tuh ku nanti anu calon anu tadi teh nanti prajurit. Jangan berprasangka buruk, nggak boleh bulan puasa. Sugan we jatuh, coba kita cari-cari coba sekitar jalan yang tadi dilewatin sama prajurit. Hanya dicari tuh. Dari pagi sampai sore biasanya dia macul di sawah, siang-siang dapat kiriman sayur asem dari istrinya. Mereka bahagia, tapi hari itu mereka bahagianya hanya sebentar saja ketika mendapatkan hadiah. Karena seharian yang dia pikirkan itu bukan mensyukuri yang 90, tapi dia risau, dia gundah, dia galau dengan 10 keping uang emas yang hilang. Fokusnya pada itu, dicari-cari sampai pencarian itu sampai ke depan pintu Tuan Raja. Apa dia bilang? Tuan Raja, maaf ini saya mau nanya. Apa? Saya ini adalah petani yang engkau kirim hadiah. Oh iya, terus kenapa? Prajurit bilangnya uangnya 100 keping, tapi pas dihitung bolak-balik kita hitung, udah nggak mungkin salah lagi ngitungnya, itu ternyata cuma 90 doang. Ini saya mau nanya ini yang 10 kemana? Jadi rajanya panggil penasehat, sekarang saya paham kenapa kemarin dia bahagia dan saya tidak bahagia. Rupanya kebahagiaan itu tidak terletak pada harta. Sekarang kita yang sedang dililit hutang, kita bilang begini, ya Allah saya mah pengen yang penting utang saya lunas. Tapi pertanyaannya, apakah ketika utang kita lunas itu jaminan kebahagiaan? Belum tentu. Ya Allah saya mah pengen punya rumah sendiri, ulah ngontrak. Nah pertanyaannya, ketika kita sudah punya rumah sendiri, apakah itu jaminan kebahagiaan? Belum tentu. Ya Allah saya mah pengen cuma punya istri satu, ulah sendirian teuing gitu. Misal, apakah itu jaminan kebahagiaan Ustaz Iman? Belum tentu. Belum tentu. Kang Ebul sudah punya satu, bikin kubah pinggirannya 4. Sebuah kode bahwa seseorang boleh punya 4. Ya Allah saya pengen punya 4, sunnah Rasul, sugan bisa bahagia. Belum tentu itu jaminan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau mau bahagia nggak usah nunggu kaya. Kalau mau bahagia nggak usah nunggu punya rumah yang mewah. Kalau pengen bahagia nggak usah nunggu punya mobil yang bagus. Ini santri nih, kalian kalau mau bahagia nggak usah nunggu bangunan pondok pesantren Baiti Jannati itu megah. Belum tentu. Allah bisa saja cabut kebahagiaan kalian yang tiap hari bisa main layangan, yang tiap hari bisa ngojai, yang setiap hari bisa erei. Ketika sudah ada bangunan-bangunan yang megah dengan peraturan yang ketat, boleh jadi kalian malah nggak betah di pondok. Bisa jadi nggak? Bisa jadi malah stres. Kita juga seperti itu. Boleh jadi ketika segala fasilitas yang kita inginkan ada, malah hilang tuh kebahagiaannya. Seperti petani tadi, dia nggak punya apa-apa, cuma sepetak tanah doang, tapi dia syukuri apa yang ada. Bahkan ketika datang harta kepada dia, malah merusak kebahagiaannya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesannya. Mohon maaf ya. Ya, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Ya, sekarang punya santri seperti ini harus bersyukur. Cita-cita memang santri harus 40.000, tapi santri cuman beberapa ekor doang begini ya. Alhamdulillah harus disyukuri. Mudah-mudahan kita semua bisa bahagia. Gak usah nunggu kaya, gak usah nunggu sukses. Seperti ini aja kita syukuri, karena ketika kita syukur, insya Allah la'azidannakum, Allah akan menambah nikmat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.